Setelah istikharah, kok beliau itu katanya bermimpi. Melihat dua mata air yang bening gitu. Prinsipnya orang NU itu, idza tulibta uinta, wa idza talabta wa anta mazmumun. Kalau kamu dikendaki, pasti kamu akan ditolong. Ditolong oleh orang banyak, juga ditolong oleh Allah. Tapi kalau kamu menghendaki, maka kamu orang yang tercela. Gitu ya. Dari dulu itu mungkin saya di Besuk. Ya. Tahun 78. Kelahiran asli. Kelahiran ya? Besuk. Kelahiran Besuk. Kelahiran di Besuk. Saya satu-satunya keluarga Besuk yang sekolah umum. SD. Sekolah umum SD. Tapi kalau nawai wong arek beler kon sekolah gak gelem, Adik saya sekolah dulu. Adik saya sekolah dulu. Kemudian baru saya mau sekolah. Oh, berarti sampean mulai sik cilik beler gak gelem sekolah. Gak gelem sekolah. Nek wae sekolah singitan. Singitan di Barongan Buri. Sekolah formal ya tapi ya. Kalau ngaji kan sudah. Oh iya. Malah keluarganya di Besuk pesantren. Akhirnya adik saya sekolah kelas 1. Saya gak mau kelas 1. Istimewa berarti. Kelas 2. Baru pindah ke Wonorejo. Pindah ke Wonorejo. Dari Besuk ya? Dari Besuk pindah ke Wonorejo, meneruskan sekolah di SD Pagijangan 1. Karena terlalu jauh, pindah lagi ke SDN Wonorejo 1. Dari SDN Pagijangan 1, pindah ke SDN Wonorejo 1. Kenakalan arek. Kayak gendutan di sekolah. Apa pindah ke siapa? Gak ya, karena mungkin dari rumah, dari Madurejo ke Pagijangan itu kan terlalu jauh. Agak jauh. Ada SD yang lebih dekat. Milih SD dulu ya? SD rekomendasinya Bu Kepala Sekolahnya Pak Kejayan. Jangan nanti pindah ke Pagijangan 1 aja, karena terkenal SD Pagijangan 1 itu terbaik di Wonorejo. Nah, ternyata terlalu jauh, pindah nang Wonorejo 1. Pindah mana ya? Pindah lagi. Baru setelah itu saya Pondok Sidogiri. Oh, Pondok Sidogiri ya. Setelah lulus Sidogiri, saya ditugaskan ngajar 1 tahun di Bangkalan, baru saya ke Sarang. Pindah Pondok Sarang, berarti sempat di Madura? Ya, di Madura 1 tahun. 1 tahun pengabdian? Pengabdian, ngajar. Di Sarang berapa tahun? 1 tahun? Di Sarang 1 tahun, baru saya dipanggil Kiai, karena supirnya Yai itu pulang. Nggak ada supir. Nggak ada supir, saya dipanggil. Jari awamu duwe SIM, kagungan Yai. Iso, gede-gede. Mboten lanyang ngono. Tapi saya sudah punya SIM. SIM A punya, SIM C punya. Wis terno aku. Nang Gempol. Duh, Gempol. Waduh. Teko Rembang Sarang ke Gempol. Akhirnya ya wis tambah lanya ono di dalan tambah lanya. Beliau menginginkan pulang langsung. Karena beliau menginginkan pulang langsung, saya ndak ngantuk. Akhirnya beliau tambah suka. Wis sok piye sing nyupir terus, akhirnya saya sebagai supirnya Mbah Mun. Ya, Mbah Mun. Ya. Yai Maimun Zubair ya. Maimun, waktu itu beliau menjabat anggota MPR RI. MPR RI dari utusan daerah. Oh ya. Dari utusan daerah, ya, bukan dari partai ya? Bukan. Jadi saya pernah dikawal mulai dari Probolinggo sampai Sarang. Waktu itu kan pejabat tinggi. Oh iya, pejabat tinggi MPR. Jadi ya sampai sekarang ya pejabat tinggi. Artinya waktu itu kan, jadi polisi di jalan itu saya salah jalan, lalu ketemu polisi, mau ditilang oleh polisi. Saya ngomong, Yai, nyuwun kartu anggota Yai. Gaya apa? Untuk perlu nih Yai. Saya tunjukkan sama polisi, maaf Pak, ini pejabat tinggi Pak. Mau lewat. Nah, mohon maaf ke susu. Oh iya. Akhirnya sampai dikawal sampai ke tol. Oh ya. Betul Gempol. Alhamdulillah tambah cepet akhirnya. Terus cocok. Karena jenengan. Cocok. Baru orang tua saya sakit keras, dapat 3 tahun atau 4 tahun saya nyopir Kiai Maimun. Orang tua saya sakit keras, saya harus pulang, saya pulang.
Dapat 23 hari, orang tua saya meninggal. Hmm. Kemudian dapat 1 tahun, di Wonorejo itu ada pemilihan salah satu ketua partai politik waktu itu. Di tingkat Kecamatan. Kecamatan ya. Komcat namanya. Komcat. Dulu. Ya, komisaris kecamatan. Partainya? Partai P3 waktu itu. Oh, P3. Berarti pertama kali masuk P3. Pertama masih karena 3 partai ya? Maksudnya? Ya, masih 3 partai, 3 PDI, Golkar, sama P3. Mm-mm. Tokoh-tokoh yang ada di kecamatan itu datang ke rumah, jenengan terpilih secara aklamasi jadi ketua P3. Duh, aku gak melu apa-apa kamu jadi ketua P3, mboten sepakat, peserta sepakat. Saya masih berpikir, saya masih hijau, gak ngerti politik. Oke, tak terima, tapi syaratnya satu, saya harus nunjuk sekretaris, jangan formatur yang milih, saya yang nunjuk, baru saya bisa bekerja. Sampean moro-moro gak lapo-lapo, moro oleh barokah jadi ketua. Moro-moro jadi saiki calon wakil bupati. Barokah sekali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, terus ketika itu selanjutnya saya dicalonkan menjadi calon DPRD Kabupaten Pasuruan. Kemudian dari P3 ya? Dari P3. Ada lagi calon minta dukungan ke saya. Karena saya selaku ketua komisaris kecamatan. P3. Minta dukungan, minta tanda tangan. Ya tak tanda tangani daripada gak ono DPR di Wonorejo. Tak tanda tangani, padahal saya juga calon gitu loh. Akhirnya tanda tangan saya ini jadi masalah. Saya dipanggil oleh tokoh-tokoh waktu itu. Iki lho awakmu sing kate dijagono, kok awakmu tanda tangani wong liya ya opo? Jadi dukung orang lain. Iya, iki kok wong liya sing iki tanda tangani wong iki awakmu yo dicalono supaya awakmu sing dadi. Terus ya napa niki? Cabutan guys, surat cabutan. Oh, surat cabutan. Bahwa tanda tangan saya tadi saya cabut kembali. Duh, ngene. Wis mungsuhi wis. Iki politik kira mulai belajar. Mulai belajar. Beginilah politik gitu. Akhirnya yang didukung sampean akhirnya. Iya, akhirnya saya. Itu duduk di DPRD Kabupaten sekitar tahun kalau tidak salah 97. Tahun 97 itu. Ya, tahun 97 yang kemudian reformasi pemilu dipercepat itu. Atau turun. Ada turun. Kalau yang dulu itu bukan pemilihan langsung ya? Pemilihan langsung waktu itu proses langsung, tapi nomor urut. Tapi yang biasa di awal dengan berkarir tadi komcat langsung duduk di DPRD. Alhamdulillah. Terus masuk di awal kemudian ada PKB kan? Awal kemudian pada saat awal tokoh-tokoh bertemu untuk mendirikan partai Kebangkitan Bangsa atas prakarsa NU waktu itu kan ya. Saya ikut. Saya mengikuti nyupiri Kiai Hamzah. Pertemuan di Semarang, pertemuan di sana, pertemuan di sana. Saya ikut terus. Kemudian lahirlah Partai Kebangkitan Bangsa itu. Baru saya nyupiri juga, nyupir lagi berarti dengan. Ya Hamzah kan kebetulan Pak D saya sendiri. Oh iya, sopir ya. Korea ini kalau ada yang baca ini. Korea. Cerita sebelum nanti ini kok tiba-tiba ada tawaran jadi calon wakil bupati. Nah, ini lanjut ke PKB. Berarti PKB mulai awal jadi PKB kan? Mulai awal saya yang deklarasi PKB di Kecamatan Wonorejo. Deklarasi ketua PAC Wonorejo. Wonorejo lagi. Ya. Waktu dulu itu PAC, bukan DPAC. Sekarang sekarang namanya DPAC. Jadi ketua PAC awal saya jadi ketua. Terus kemudian berkarir, ada proses pemilihan, jadi lagi. Yang lucu lagi begini, Mas Yogi. Ya. Ini lucu juga. Waktu Gus Irsyad terpilih jadi bupati. Ini di tahun 2000 berapa itu? Periode pertama. Gus Irsyad terpilih jadi bupati, mau nyalon bupati. Kemudian ribut-ribut di sini untuk memilih penggantinya duduk di ketua DPRD. Oh ya. Saya waktu itu ada di Mekah, masih di Mekah. Saya tidak tahu prosesnya bagaimana. Betul. Karena waktu itu ada
salah satu calon yang suaranya terbanyak sekabupaten. Jadi kan ini paling sering riwa-riwi Indonesia Mekah kan. Oh itu karena panggilan dari Nahdlatul Ulama NU sebagai pembimbing haji. Oh, riwa-riwi KPIH NU. Nah, ketika ada di Mekah, saya pulang dapat 3 hari. Yai Amir selaku ketua Dewan Syuro itu ninjau haji ke rumah. Beliau menyampaikan, almarhum menyampaikan, sampeyan. Yai Amir Dewan Syuro ya? Ya waktu itu Dewan Syuro, sampeyan ditunjuk jadi ketua DPR. Mboten Yai, sing tumon Yai. Loh, niki pun keputusan. Mboten Yai. Sing kepingin kathah mboten. Tetap saya ngomong benda. Kemudian dapat 5 hari apa 6 hari ada kunjungan ke Jakarta. Kunjungan DPRD. Iya, kunjungan DPRD. Saya ikut. Kunker. Ini DPRD kunker. Iya. Karena pendapatan sing saya. Betul. Ini selain gaji harus aktif melakukan kunjungan kerja ini bagi anggota DPRD. Akhirnya kawak ini memang. Di Jakarta itu tas saya langsung dibawakan oleh Pak Bahrul. Mari Pak, saya bawakan Pak. Pak Bahrul Lalang kan satu komisi. Iya, satu komisi. Pak Bahrul waktu itu ya pengurus DPC. Pengurus DPC. Saya bawakan Pak tas saya. Bawakan oh Bu. Inti wis ditentokno, diputusno dadi ketua DPRD. Langsung saya mencet aja. Mencet saya. Waduh, stres saya. Oh, bagi moro-moro dadi ketua. Oh, moro-moro dadi ketua DPR yo apa? Akhirnya Gus Irsad selaku ketua DPC telepon, "Bun Gus, diterima mawon Bun, sampeyan dadi ketua DPR. Niki jalan yang terbaik." Pun setelah ditimbang begini, sampeyan Bun, itu dari ketua DPR. Oleh mana iki moro-moro dadi ketua? Alhamdulillah gitu. Komcat langsung. Karena jabatan itu prinsipnya orang NU itu iza tulibta uinta. Wa idza talabta wa anta mazmumun. Kalau kamu dikendaki, pasti kamu akan ditolong. Ditolong oleh orang banyak, juga ditolong oleh Allah. Tapi kalau kamu menghendaki, maka kamu orang yang tercela. Itu kuncinya itu. Dadi moro-moro teko dhewe, kaya dikendaki budal dhewe. Iki prinsipe wong bisa munggah kaji perkara. Idza tulibta uinta wa idza talabta wa anta mazmumun. Kalau kamu dikehendaki, pasti kamu akan jadi orang yang tertolong. Tapi kalau menghendaki, malah kamu orang yang tercela. Dalane moro gampang. Iya, moro gampang, moro ketemu Itu Mas Yogi ceritanya. Iya. Jadi ketua DPRD, apa yang pertama jenengan kenang itu? Repot nggak jadi seorang pemimpin ketika posisi jadi ketua DPRD? Iya, alhamdulillah. Sebetulnya mudah dan sederhana gitu. Memimpin lembaga yang begitu banyak dan mewakili masyarakat yang begitu banyak. Gampang, mudah. Komunikasi dok Mas Yogi. Komunikasi dengan fraksi, dengan komisi, komunikasi terbangun enak, lancar sekarang apa-apa. Gitu ya. Insya Allah yang gitu dok. Ini termasuk jadi bakal calon bupati atau paling tidak calon wakil bupati maksudnya. Nah itu. Itu juga karena ada komunikasi yang baik berarti ya. Komunikasi itu juga gak kudu elit komunikasi kan gitu. Harus yang secara formal. Kudu formal, nilai formal tapi tidak menghasilkan solusi apa gunanya. Nah, ketika di proses hari ini ya Gus, maksudnya jenengan berkarir di PKB cukup lama, 7 kali periode berarti ya? 7 kali, ya 7 kali sama yang dilantik kemarin. Oh iya, yang kemarin. Kemarin. Ya, dilantik. Dilantik juga ya? Jari ini dipecat itu. Iya, sudah terima surat kan? Sudah. Tapi ya apa Gus Sobi lek nanggepi enteng-enteng ae wong ku surat saya terima sehari sebelum pelantikan. Sehari ya memang agak cara proses diregulasi saja mau mengganti itu ada masanya. Ya. Padahal waktu itu surat masuk, kita waktu mau dilantik, ketua itu durung ono. Ya. Ketua kan belum ada. Ketua DPRD-nya. Ketua DPRD sementara pun juga belum ada. Ketua definitif juga belum ada. Ketua yang kemarin mau
diberhentikan secara terhormat karena masa jabatannya habis. Betul. Artinya jenengan masih tercatat. Saya mendapatkan SK untuk diangkat dan diresmikan dilantik hari itu. SK itu kok gubernur, saya menerima surat dari sekretariat. Apa alasan saya nggak datang? Gitu. Ya, betul. Ya tetap saya datang. Gitu. Tapi jenengan sebagai seorang politisi yang ya kalau dari catatan track record paling tidak punya jam terbang yang sangat tinggi, mendapati dinamisasi politik itu ya penjenengan. Jadi begini Mas Yogi, saya mendapatkan tawaran ini, sampean mungkin bisa tanya Ya. ke Bu Arma, Bu Dirut Rumah Sakit Raji. Akhir waktu deadline yang diberikan ke saya oleh teman-teman Gerindra, hari ini harus setor KTP-nya. Jam sekian, saya dituntut oleh DPP untuk minta KTP, jenengan mau diajukan rekom. Saya masih bingung antara keinginan seorang politisi, antara keinginan seorang politisi karena ya munafik lah. Iya, kalau seorang politisi gak kepingin naik munafik. Ayo politisi semuanya punya karir, minimal kepingin mempertahankan karir politik. Minimal itu. Ya, betul. Karena kepingin enggak ya pastilah, cuman kudu ngukur lah ya. Ngukur kekuatan. Ngukur sembarangan lah. Sembarang, betul. Akhirnya antara keinginan dengan yang saya pikirkan ke belakang. Apa yang saya pikirkan? Awak iki ya wis berberan ya Partai NU. Ya. Di kubu saya juga ada yang sudah dicalonkan. Kan gitu ya? Iya, betul, di internal kubu saya. Meskipun Kemudian, masih belum ada belum pasangan. fix, walaupun masih tahap satu belum, ya? Iya, masih walaupun ada rekom tapi tahap 1 cuman penugasan. Ya. Tapi saya berpikir itu masih 50-50 sampai loro. Sampai sakit saya. Sampai ya opo iki. Bingung. Tapi Bu Arma nekakno mulai zaman ke rumah sakit. Nekakno dokter nang rumah sakit. Katanya dokter sampean harus opname Gus. Paling enggak semalam lah. Waktu masih aku. Lah istikharah balik-balik Gus ya. Wah, enggak dulu sih. Belum. Akhirnya dulu langsung istikharah cekak loro ya Gus. Hasil istikharah. Saya sudah minta tolong seseorang. Hasil istikharah ini dirahasiakan ke saya oleh adik saya. Tapi adik saya sudah ngomong nang toko-toko iki istikharah. Sampeyan cerita ke adik. Iya, iki dong aku ngene istikharah ndolek wong sing kalau wong istikharah kalau dirinya sendiri yang melaksanakan yang jelas gak objektif kan mesti condongnya yang dicondongnya. Duwe niat kepingin ya. Iya. Oh ya, kalau istikharah itu orang lain ya. Jadi kan minta ke orang lain untuk istikharah sampean. Istikharah. Setelah istikharah kok beliau itu katanya bermimpi melihat mata air yang bening gitu. Kemudian ada yang menafsiri. Ya. Iki cacakmu iki husnul khotimah politike. Duh, ya napa kok husnul khotimah? Antara nerimo tawarane Rusdi sebagai wakil bupati utawa milih ketua DPR. Oh iya, jenengan juga ikut UKK. UKK ujian kompetensi layakan untuk pimpinan DPRD. Ini ada di persimpangan jalan ini. Seperti itu. Ono sing menafsiri awak iki memang kudu nrimo. Mulai mata air 2 iku 02. Gerinda berarti. Iya benar. Tapi ini memang bisikan langit. Jadi artinya yang menawarkan yang menawari saya untuk gandeng kan Gerinda. Walaupun ada partai-partai lain yang akhirnya bergabung kan begitu. Akhirnya dengan istikharah itu wis tak pikir yang saya pikirkan di belakang saya diocehi begini wis jarno yang penting istikharah iki wis. Akhirnya saya ngasih jawaban oke. Bener. Secara pribadi seperti itu, jadi apalagi Gus yang selain dari hasil istikharah yang seperti itu, apa sih Gus sing iku rada serius didik ya? Ndelok kompleksitasnya Pasuruan iki sampean kemudian insya Allah dengan problematika yang ada banyak hal-hal yang perlu
dirubah lah. Paling tidak kita perbaiki Pasuruan ke depan ini. Yeah. Gitu loh. Jadi bukan berarti pemerintahan kemarin itu salah ya, bupati karo wakil bupati, enggak. Tetapi mungkin ada hal-hal yang masih belum disentuh. Kurang disentuh gitu. Ya, bahasa sampai uang komunikasi. Komunikasi. Kadang ada sesuatu yang sudah disentuh, terbangun, tapi komunikasi atas dengan masyarakat itu nggak ada. Akhirnya kan nggak muncul bahwa ini adalah program dan sudah dilaksanakan. Iya. Betul. Banyak PR loh, Gus. Jadi wakil bupati juga. Masalah Pasuruan, saya abrek gitu ya. Tapi senangnya begini, Yaki. Kenapa saya terima lagi, Mas Yogi? Satu, betul. Kalau menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 nih, tentang pemerintahan daerah, ya, bahwa tugas wakil bupati kan pembantu. Pembantu bupati. Kemudian diperbarui oleh Undang-Undang nomor 9 tahun 2015. Ya. Di situ juga masih tetap pembantu. Tetapi komitmen Mas Rusdi dengan saya, kenapa saya mau? Walaupun itu pembantu, tapi ada komitmen mana tugas-tugas yang harus saya tangani. Tentunya ya tanda tangan ya tetap Pak Bupati kan. Ya, betul. Tapi betul. ini konsen saya ini ada di bidang ini. Ya. Terutama keumatan, terutama pendidikan, yang spesifik keagamaan, dengan ya keumatan, dengan pendidikan, keagamaan, kesehatan. Itu yang perlu saya tangani. Walaupun semuanya tetap kebijakan sama Bupati, tapi saya punya penanganan di situ. Itu yang saya. Karena jenengan juga menjadi politisi cukup lama dan kayaknya ini masalahnya di sini sebenarnya problem betul. yang harus diatasi gitu. Ya. Soalnya wis balik-balik mlebu metu raci jadi kudu apal gitu ya. Kudu apal itu. Kalau secara hubungan, jenengan katanya kan family dengan family. Gus Mujib ya, Ya, Gus Mujib, betul. Kemudian seperti apa kemudian antara sebagai seorang politisi, kemudian kader yang di PKB, yang kemudian secara dinamisasi dan hubungan. Ya, jadi gini, jadi karena abot Gus nang ati misalnya. Yo nek abote Masya Allah, kadang-kadang mikir awak yo seakan ya opo. Iya. Saya sama ibunya Gus Mujib itu gimana? Jadi wong mindoan. Iya. Karena saya sudah kadung memilih di sini, saya pikir begini. Saya berpikir Gus Mujib itu adalah orang yang ilmu agamanya tinggi. Iya. Dan ilmu kemasyarakatannya juga tinggi. Beliau akan mengerti apa yang menjadi pilihan saya. Ini yang saya punya keyakinan, beliau tidak akan berubah dengan saya. Ya termasuk dinamisasi politik. Iya, ini karena dinamisasi insting politik gitu juga. Iya. Terbukti kemarin pada saat ada kemantenan di Sidogiri, saya ketemu sama beliau, biasa. Iya. Makanya ini dulur. Gitu. Politik itu kan ketika kita berbeda. Pandangan politik berbeda. Pandangan politik kita berbeda. Itu yang harus dipahami juga ya bagi masyarakat kita ya. Di satu sisi juga banyak hal-hal yang menjadi pertimbangan saya kenapa saya memilih di sini. Kayak berlawanan dengan dulur dewi lah. Ya betul kan istilahnya kayak gitu kan Gus. Sebetulnya itu tidak hanya sehari ini saya berbeda politik sama beliau. Oh, cara pandang politik. Iya, cara pandang perbedaan politik sama beliau bukan hanya sekarang. Sudah sering. Gitu. Saya juga tidak ada apa-apa. Gitu. Iya, biasa kan. Dan kekeluargaan juga tidak ada apa-apa. Kalau jenengan nganggep politik itu seperti apa sih Gus? Ya. Politik itu mungkin ya satu cara nih, satu cara yang harus kita raih. Siasa yang harus kita raih untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Tanpa politik nggak bisa. Gak bisa Mas. Nggak bisa Mas. Tanpa politik nggak bisa. Uang ngomong anti politik, ya ojo urip di Indonesia. Hidup kita itu berpolitik Gus ya. Iya, hidup ini hasil kebijakan politik. Iya. Ya kan yo apa carane so usaha carane itu kan. Iya. Hanya kalimatnya saja. Tanpa kebijakan politik. Ya wis wong Malaysia ini tanpa ada surat, tanpa ada ini kan.
repot. Ini kebijakan politik. Ya kalau saya melihat ini ya kudu berpolitik. Makanya saya santri terjun di politik, ya itu tujuannya. Jenengan sadari tidak bahwasanya sosok seperti jenengan dia dari kalangan santren, dari kalangan pondok dengan titel Gus dan sebagainya. Kenapa ini kemudian dalam peta politik kita terutama di daerah pilkada itu, ini perlu Gus, perlu sosok. Nah, jenengan ini kan juga membawa misi di sana. Kalau masalah Gus itu ya mohon maaf Mas Yogi, ya memang kita diakui gak diakui harus matur suwun lah wong tua ya. Wong tua itu belajar ya wah ini tanpa melihat orang-orang lain manggil saya Gus kan. Tapi awalnya biasa nanggung sudah biasa. Kan gini Mas Yogi. Karena garis keturunan kemudian. Jadi gini. Tapi secara profesional bisa di politik bisa. Pasuruan ini secara utuh wungkul ini ya. Ini wungkul gini. Iki 60%, 40%. 60% masyarakat Pasuruan ini agamis. Yang 40% nasionalis. Betul. Kenapa ada orang santri kok terjun di dunia politik? Ya mungkin untuk mewakili yang ini. Gitu. Karena harus ada yang dirawat. Harus ada yang dirawat, harus ada yang mewakili. Keterwakilannya itu ada di termasuk ada di saya. Gitu. Hari ini jenengan hari ini sosok. Saya yang mewakili juga mereka. Walaupun Gus Mujib juga mewakili mereka. Tapi dalam perpolitikan itu bisa jadi pandangan politik yang berbeda. Logis Gus. Iya, begitu. Tapi jenengan loro hati Gus ketika ono surat ini Mas. Oh biasa. Oh biasa ya. Dinamis ya itu hal yang terjadi, hal-hal yang biasa lah. Hal yang biasa. Saya ngomong sama teman-teman, engkau ketemu di persimpangan jalan. Iya Gus, ini Pasuruan ini kan sangat kompleks, kaya, kemudian macam-macam permasalahannya. Termasuk hari ini memang kita butuh lah untuk akselerasi biar maju. Ya sebetulnya banyak potensi-potensi yang perlu digali di masyarakat itu banyak. Satu contoh dulu Mas Yogi ya. Dulu di Wonorejo itu sampean kenal setir kayu. Setir kayu, oh iya. Bikin kayu dari setir, dikirim ke Thailand, dikirim ke Jepang, dikirim ke Singapura, dikirim kemana-mana. Tapi saya ini mati sekarang. Kenapa? Karena tidak terurus oleh pemerintah. Akhirnya disi-disian melbu, jor-joran melbu nang Singapura, melbu murah-murahan. Akhirnya entek. Loh, itu juga perlu kita gali kembali potensi-potensi seperti itu untuk menggairahkan perekonomian kita. Banyak Mas Yogi. Pariwisata juga banyak. Infrastruktur. Kemarin mungkin ada dinamisasi di internal. Itu menurut sampean hal yang biasa kan Gus? Hal yang biasa. Politisi seperti itu dinamis biasa? Biasa. Tapi bagaimana cara berkomunikasi dengan teman-teman sampai hari ini? Biasa, saya masih komunikasi biasa dengan mereka. Cuman ada orang yang teman-teman yang takut komunikasi dengan saya. Dianggap saya sudah ada di kubu sebelah, sudah di luar lah. Berarti setelah pemecatan jenengan bukan kader partai manapun berarti sampai hari ini? Apa wis mlebu nang Gerindra apa ya apa? Ya wis beginilah. Ya artinya dalam pasangan itu kan bukan status kepartaian masih sementara rahasia dulu. Iya guys, artinya nanti memang beberapa hal ya tadi memang kompleksitas masalah. Kalau kompleksitas masalah mungkin akan menjadi visi misi yang akan disampaikan oleh pasangan jenengan. Ya pasti nanti kita sampaikan. Paling bocorannya, konsennya di mana Gus? Konsennya saja. Infrastruktur? Infrastruktur masuk sebagai salah satu poin penting ya nanti ya. Penting pendidikan. Ya, hal-hal yang paling fundamental yang harus diselesaikan. Ya, yang jelas di visi misi kita yang akan kita sampaikan pada saat nanti masanya waktunya kita keluarkan juga semuanya sudah kita masukkan. Artinya mewakili kaum agamis juga ada, kaum nasionalis ada, masuk semua. Hari ini sepertinya jenengan juga banyak dukungan dari parpol kan pasangan ini. Ya, alhamdulillah. Yang sudah masuk Gerindra sama. Yang sudah masuk sementara ini satu ya jelas Gerindra, kemudian PKS. Ini yang resmi ya? Ya. Resmi. Hari ini
calon bupati kita Pak Mas Rusdi ini ke Jakarta ngambil rekom Demokrat. Oh, Demokrat juga merapat. Besok itu katanya Gelora. Dan tinggal Golkar. Oh, kalau Golkar setelah gonjang-ganjing ketum ya, katanya Pasuruan nggak goyang, masih tetap. Kalau Pasuruan nggak goyang berarti masih masuk di saya. Oh ya, berarti kayaknya tinggal nunggu ketua umumnya ini, ketua umum yang baru ini yang mengeluarkan. Bener-bener Kim Plus ini ya. Ya. Kim Plus. Nah, hari ini jenengan adalah representasi juga sebagai santri, kalangan NU juga. Ya. Ini kan ada arus yang sama nanti ketika Gus Mujib benar-benar masuk. Ya. Nah, bagaimana jenengan nanti berharap lah, ini pesan bagi teman-teman di bawah, pendukung jenengan, agar di bawah tidak ada hal yang kemudian secara politis dan sebagainya ini dipahami secara baik gitu. Karena kan pertarungan ini bisa di internal juga gitu kan. Ya, apa pesan jenengan? Ya memang begini Mas Yogi, NU secara kelembagaan memang tidak berpolitik, tapi tidak menutup perorangannya itu kan harus memilih, harus memilih. Kami berharap kepada warga NU justru dengan tampilnya Gus Mujib dengan saya, walaupun saya ada di calon wakil bupati, ini justru biar menjadi pelajaran sing cerdas kan warga Nahdlatul Ulama. Saya kemana-mana, saya ke teman, walaupun ada teman saya yang ke Gus Mujib, saya ngomong, weh, yang penting gak usah tukaran. Saya sampean katini nang kono nggih monggo, nek aku alhamdulillah. Gak usah tukaran. Kandhano masyarakat ya. Ini justru luar biasa NU di mana-mana kan, Mas? Iya. Ini kan kedewasaan ya. Iya, di apa-apano ndek kene umpama aku menang ya warga NU menang ndek kene. Soalnya gini, Mas Yogi. Mulai sejak dulu, mulai Orde Baru pun lah. Ya. Siapapun partai yang menang, pemilihnya mayoritas Nahdlatul Ulama. Ya, apalagi hari ini juga di Pasuruan juga. Apalagi hari ini di Pasuruan, siapapun calon ini yang menang. Nah, iki sing milih ya wong NU. Wong Nahdlatul Ulama. Wis cek cerdas masyarakat. Kami mohon ini biar ndak usah tukaran, ndak usah apa, biar masyarakat menilai sendirilah. Sendiri pilihannya mau kemana. Itu justru sampean menganggap dengan hal kayak gini ini justru menjadi pendewasaan berpolitik ya? Pendewasaan berpolitik kepada masyarakat. Bahasanya pandangan politik kita di manapun ini sebagai bentuk pendewasaan. Iya, itu yang terpenting. Pelajaran politik. Mahali pelajaran politik. Iya.